itu tidak ada di Kuba loh Kak. KFC tidak ada di Kuba, McDonald juga tidak ada di Kuba. Oh, jadi istilahnya junk food, internasional junk food di Kuba itu istilahnya limited Tidak ya? ada. Nggak Iya. ada makanya. Karena kan Kuba salah satu negara yang tidak menerima apa namanya iya benar. Masukkan lah istilahnya apa, menerima budaya lain lah istilahnya gitu budaya kan. lain, iya. Iya, Dan itu juga kayak Korea Utara juga gitu ya. Kalau lo lagi nih di kantor kedubes nih misalkan, itu kalau lo ada program atau aktivitas atau event, itu sebenarnya ada nggak sih di kedubes juga yang istilahnya orang ekspartiannya support gitu, kayak misalkan dubes lain datang atau di kantornya pun ada pegawai-pegawai dari warga Kuba setempat gitu, atau gimana, apa istilahnya, mereka tuh antusias gitu. Ada nggak sih? ada Kak, ada. Justru salah satu gue bangga sama duta besar yang Bapak duta besar yang penempatan Kuba itu hari kan, yang sudah pulang juga. Yang kemarin, ya. Yang kemarin, karena dia itu salah satu duta besar yang mungkin lebih aktif, dibilang lah lebih aktif, jadi sehingga duta-duta besar yang lain dari negara-negara lain juga lebih appreciate bersahabat lah, gitu, bersahabat dengan kita, karena mereka tahu bahwa Indonesia ini seperti ini, mereka ini baik-baik, ramah, jadi mereka juga lebih lebih rajin gitu mengunjungi kedutaan Indonesia dan lebih memberi support kepada kedutaan Indonesia lebih seperti ketika istilahnya seperti ini loh Kak, ketika ada kayak apa kondolensi begitu, kondolensia. Mereka lebih welcome dong Kak sama kita, karena istilahnya ketika Indonesia berduka, mereka juga lebih menerima, lebih turut merasakan gitu apa yang kita rasakan ketika kita berduka. Contoh seperti Bapak Presiden B.J. Habibie waktu meninggal, mereka lebih banyak banget Kak, waktu ketika kita membuka kondolens di kedutaan, mereka juga lebih berbondong-bondong gitu datang ke kita, karena mereka tahu bahwa kedutaan Indonesia itu welcome sama negara-negara lain. Jadi penerimaan mereka juga welcome sama kita gitu. Jadi istilahnya saling support lah ya. Saling support, saling bersahabat juga sama Indonesia gitu, karena mungkin mereka tahu kalau Indonesia itu juga lebih istilahnya lebih terbuka sama mereka, dan lebih mungkin salah satunya karena duta besarnya juga lebih bersahabat sama mereka. Iya. Nah, tapi di kantor kedutaan sendiri tadi seperti yang sebelumnya gue info, ada nggak sih pegawainya itu warga setempat? Ada Kak, banyak malah. Banyak ya? Iya. Karena di sana itu warga negara staf-staf kayak diplomat, ada beberapa bidang gitu kayak politik, hukum, komunikasi, pensosbud, dan administrasi keuangan sama lah. Dan di situ mereka kan ada sekretarisnya juga, dan sekretarisnya masing-masing itu ada 2, warga negara Indonesia 1, dan juga warga negara asing, warga setempat gitu. Jadi ada juga yang kayak pekerja-pekerja kebersihan, satpam, itu rata-rata orang di sana. Oh, jadi tetap istilahnya kepegawaian di sana tetap ada ini ya, menggunakan warga negara asing. Warga negara sana bahasanya. Oke. Nah, kemarin itu istilahnya berarti ini sekarang dubesnya pergantian ya di sana ya? Berganti Kak, karena memang masa kontrak jabatan itu hanya berlaku 4 tahun, tetapi karena duta besarnya terkenal karena heboh dan baik, jadi diperpanjang kontraknya sehingga menjadi 5 tahun. Oh, setelah itu
sekarang ada lagi duta besar yang baru. Ada lagi pergantian. Oke. Dan apa namanya, Linda setelah kembali ini nanti akan ada apa namanya, ikut lagi beliau dubes yang kemarin itu naik ke dubes ditaruh di mana nggak? Rencana akan ada, Kak. Wow, ini akan tahun ditunggu. Depan. Insya Allah ya, ditunggu kabar baiknya. Semoga bisa terus ini berkarir dan berkarya dengan bagus lah. Utamanya di YouTube-nya tuh, pasti ada tempat baru nanti di YouTube-nya nih, di vlog. Semoga. Iya benar. Nah, apa namanya? Lo sendiri kan sekarang menjalani sisi kehidupan lain nih, seperti yang barusan gue bilang tuh, bahwa selama lo kerja di sana lo juga menggeluti kehidupan digital nih, sebagai seorang YouTuber Indonesia yang ada di Kuba. Wah, gue kalau nonton YouTube dia tuh, wih gokil nih, nggak semua orang bisa kayak gini gitu. Bisa dong di-subscribe. Nah, bener. Apa YouTube-nya coba boleh dipromosikan di sini, Linda? Linda Pagapong, Kak. Nah, sesuai namanya tuh, Linda Pagapong. Jadi lo guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, ya kan? YouTube channelnya Linda Pagapong nih. Itu kehidupan tentang apa namanya, negeri atau negara Kuba. Negara komunis. Oh, ini negara komunis ya? Iya kan, negara komunis. Komunis ya? Negara Fidel Castro kan, komunis. Iya, sekarang tuh Raul Castro ya? Bener ya? Raul Castro. Raul Castro ya. Jadi istilahnya berbeda dari segi kenegaraannya, memang berbeda ya sama Indonesia ya. Tapi berbeda jauh. Tapi YouTube-nya itu, wih, gue ngeliat jalan-jalan apa ya kan, itu keren banget sih. Lo selama di sana, itu kan ibu kotanya Havana ya? Havana, Kak, benar. Di lagu yang terkenal itu kan? Havana, Honana. Nah, lo tinggal di ibu kota ya? Ibu kota, Kak. Ya, karena kedutaannya kan memang bertempat di ibu kota. Ibu kota kan? Iya. Nah, lo sendiri selain itu tapi suka pindah-pindah nggak sih? Maksudnya menemani atau keluar kota gitu istilahnya. Kalau di sini kayak lo ke Jawa Barat, lo ke Jawa Tengah, lo ke mana? Kalau di sana tuh lo pindah-pindah kota nggak sih? Apalagi di sana setahu gue kan kepulauan tuh. Iya, Kak. Kalau yang sama yang gue bilang tadi kan, karena duta besar Havana itu punya negara rangkapan 5. Negara rangkapannya ada 5, dan setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali lah dalam setahun, setahun 2 kali lah dalam setahun itu pergi mengunjungi negara rangkapan untuk mempromosikan budaya Indonesia, mempromosikan pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di negara rangkapan itu selalu ada. Dan juga kalau keluar kota istilahnya, karena selalu ada, pasti ada dalam setahun itu juga, karena programnya dalam setahun itu selalu ada keluar daerah, keluar provinsi, mengunjungi negara-negara warga-warga negara Indonesia juga, melihat keadaan di pulau lain, di daerah lain, ya. Itu 5 negaranya itu apa aja sih? Negara itu ada Havana yang pertama ya. Havana, Haiti. Cayman ya? Cayman enggak. Cayman termaksud Cayman ikut apa ya? Cayman ikut Amerika kayaknya kalau nggak salah deh. Oh. Jamaika? Haiti, ya Jamaika, Republik Dominikana, dan Santo Domingo. Oh, kalau Bahama nggak? Kepulauan Bahama itu? Oh iya, Bahamas juga, Bahamas. Iya, Bahamas juga masuk ya? Jadi 6, Bahamas. Wow, keren. Dan lu udah berkunjung ke semua pulau itu ya? Semua udah, Kak. Wah, enak banget, keren banget. Tapi kan itu sebenarnya Amerika Tengah ya masuknya?
Iya, Amerika Tengah, Amerika Tengah. Bagian tengah. Nah, itu apa namanya? Lu kan deket tuh kalau dibilang, apalagi lu ke Bahamas. Dari Bahamas ke Miami kayaknya udah gak jauh deh gitu ya kan? Hanya 15 menit. Hanya 30 menit. Dari Havana ke Miami hanya 30 menit. Udah pernah belum nginjak Miami? Miami sudah. Oh, Kan terkenal tuh dengan berjemur ya. Terkenal tuh dengan pantainya kan, pantai Miami. Yoi, lu ini dong sunbathing ya kan? Ketemu bule-bule ya kan? Bule-bule. Oh iya, itu seru banget ya, dekat soalnya ya. Dekat banget Kak, dekat. Jadi lu sering ke sana dong ya? Kalau sering nggak juga sih. Ya Itu maksudnya lebih dari sekali lah pasti ya selama 5 tahun. Lebih dari sekali ya. 2 kali lah. Tapi keren ya. Gokil. Itu zaman lo kesana belum ada vlog ya? Lu Belum ada vlog Kak, iya. Aduh, sayang banget. Ada vlog itu pas zaman-zaman corona. Iya, padahal kalau waktu di Miami udah bikin vlog gitu kan, wah keren banget itu. Ya kan? Iya, soalnya pekerjaan awal-awal kan full gitu. Padat ya? Ya, terlalu banyak. Jadi nggak punya waktu untuk istilahnya bikin konten lah. Jadi pas waktu zamannya corona kan sama sekali lockdown tuh nggak ada pekerjaan sama sekali. Jadi stay di rumah doang. Ya udah ngapa-ngapain ya bikin vlog. Iya benar. Tapi emang akhirnya membuat istilahnya kondisi era saat ini tuh membuat lu jadi berkreasi ya. Iya Kak, benar. Nggak ngevlog gitu kan selama di sini. Nah, lo jalani itu ya. Iya. Dan pengalaman terindah lo nih, lo berkunjung ke negara bagian mana tuh di antara 6 tadi itu yang paling keren menurut lo di mana? Kalau paling terkeren Santo Domingo. Santo Domingo. Apa itu yang membuat Santo Domingo itu keren banget? Boleh nggak di-share? Dalam artian apa nih Kak? Keren dalam artian apa nih? Iya, menurut lo pokoknya layak untuk dikunjungi mungkin, atau sebuah tempat yang sangat indah, atau makanannya itu enak banget, atau apa yang membuat lo menjadi itu paling gitu? Kalau di Santo Domingo itu keren karena memang salah satu tempatnya kan, tempat wisatanya juga keren dan juga salah satu negaranya negara keren juga. Kalau Kuba juga keren, dan negara-negara lain juga keren. Negara maksudnya negara rangkapan 6 rangkapan negara itu semua juga keren-keren. Cuman dalam artian pertama soal bahan makanan lah. Bahan makanan yang kita tidak dapat di Haiti, di Bahamas, karena negara itu kan negara maksudnya tertutup gitu. Negara masih rawan lah istilahnya. Kayak Havana gitu. Havana juga rawan, termasuk salah satu negara rawan karena bahan makanan tidak ada sama sekali. Jadi kalau Santo Domingo negara yang maksudnya negara Cina, kan Cina terkenal dengan anunya tuh Kak, apa namanya? Bumbu-bumbu makanan yang jadi ketika kita ke Santo Domingo kita dapat Indomie, itu salah satu kebahagiaan pertama loh Kak. Dapat Indomie, dapat kayak snack-snack juga yang kita tidak dapat di Havana. Dapat apa lagi ya? Makanan-makanan kayak KFC yang kita tidak dapat. Itu di sana emang jarang. Itu tidak ada di Kuba loh Kak. KFC tidak ada di Kuba, McDonald juga tidak ada di Kuba. Oh, jadi istilahnya junk food, international junk food di Kuba itu istilahnya limited tidak ya? Ada. Nggak ada. Karena kan Kuba salah satu negara yang tidak menerima apa namanya? Iya benar. Masukkan lah istilahnya apa? Menerima budaya lain lah istilahnya gitu. Budaya lain, iya. Iya. Kayak Korea Utara juga gitu ya? Namanya juga ini apa namanya? Negara komunis kan, jadi mereka berdiri sendiri. Iya, jadi Coca-Cola gitu juga nggak masuk katanya ya, Coca-Cola. Iya, sama. Coca-Cola nggak ada, Kak. Jadi apa yang kita tidak dapat di Havana, ketika kita pergi ke negara lain berkunjung, ada. Ketika kita dapat makanan itu kayak Indomie gitu kan, ya kayak orang kehantuan gitu Kak, dapat Indomie. Ya akhirnya gitu loh, selama berapa tahun nih nggak makan Indomie. Gitu. Ketika di Kuba jadi itu
salah satu menjadi kesenangan kita yang ada di, maksudnya semua lah warga negara Indonesia yang ada di Kuba ketika kita berkunjung ke negara yang dimana notabene semua makanan adalah kayak KFC gitu, McDonald. Iya. Yang paling pertama kita kunjungi pasti itulah. Itu apa yang kita happiness-nya naik tuh. Wow. kayak istilahnya kayak orang kampungan gitu baru injak kota gitu kan. Lama nggak ketemu makanan enak gitu. Terus kalau istilahnya kan di Kuba itu kan kalau nggak salah mata uangnya 2 ya? Iya, 2. CUC. Gimana tuh? 1 CUC yang peso Kuba ya. Dan 1 CUP. Satu CUC. Jadi nilai CUC itu lebih tinggi dibandingkan nilai dolar Americana. Oh gitu. Iya. Jadi lebih kuat dong mata uangnya ya? Mata uang Kuba, iya. Lebih. Kalau yang satu lagi? Itu berlakunya itu ketika kita belanja di pasar rakyat gitu, ketika kita belanja sayuran, belanja tradisional, itu baru berlaku uangnya. Oh, kalau mata uang untuk internasionalnya pakai yang CUC. Iya. Oh, oke. Istilahnya kayak rupiahnya itu COC gitu ya? COC, ya. Recehannya itu CUP. Oh, oke. COC itu converto peso itu ya? Ya. Oh, oke. Lo bawa pulang nggak ke Indo? Ini bentuk kenang-kenangan. Nggak ada. Kirain kan ada kenang-kenangan. Apa kenangan yang lo bawa sampai pulang ke Indo? Kenangannya apa ya? Palingan itu sih. Tahu nggak sih Kak rokok yang apa cerutu. Iya. Itu yang palingan jadi kenangan-kenangan. Oh ya, itu cerutu khas Kuba kan? Wow. Iya benar.